Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Eh, ada yang mau saya ceritakan sebenarnya di sini. Jadi beberapa hari ini saya kehilangan channel YouTube. Namanya Toib Sukses. Namanya sama seperti yang channel yang sekarang saya pakai. Awal ceritanya itu saya waktu itu dapat email dari Google kalau email yang saya gunakan itu sedang ada yang menggunakan sama orang-orang yang tidak dikenal gitu. Awalnya begitu. Kemudian Google merekomendasikan supaya saya apa tuh namanya, memverifikasi apakah itu adalah yang saya lakukan atau bukan gitu kan. Saya jawablah kalau itu bukan saya, dan akhirnya Google menyarankan saya untuk mengedit keamanannya, ngedit sistem keamanannya. Dan saya mencoba untuk mengamankan akun saya. Nah, kesimpulannya hari itu akun saya kembali lagi dan bisa saya pakai gitu loh. Tapi setelah beberapa hari saya juga sempat update video, ada beberapa video, 3 apa 2 gitu. Setelah kejadian saya dapat email, saya upload satu video, kemudian besoknya saya live streaming di situ. Kemudian setelah saya live streaming, 1 jam setelah saya live streaming, tiba-tiba akun saya sudah hilang, akun channel YouTube-nya gitu. Channel YouTube-nya kok hilang gitu. Nah, saya cari-cari kan, kemana nih. Saya pikir karena di HP saya itu menggunakan 2 email. Saya coba pakai email yang lain, nggak ada juga. Harusnya ada di email yang satu lagi gitu. Jadi di email yang satu lagi itu, yang biasa saya gunakan di channel ini, itu ada satu channel YouTube yang biasa saya pakai, Toib Sukses namanya. Kemudian ada satu lagi, ada 2 channel merek. Jadi totalnya ada 3 channel YouTube di satu email itu. Kemudian besoknya saya nyari-nyari info gimana caranya nih supaya saya bisa lapor ke YouTube gitu kan. Saya cari-cari informasinya, ketemu, kemudian saya lapor. Intinya saya menginginkan channel itu bisa ada lagi gitu, karena gimana ya, saya nggak merasa di channel itu ada kesalahan fatal atau semacamnya lah yang sehingga channel saya harus disuspend misalkan begitu ya. Biasanya kan kalau channel disuspend itu memang benar-benar ada peringatan dari YouTube-nya gitu kalau saya tuh melanggar pedoman komunitas lah, melanggar macam-macam lah ya, banyak hal yang bisa mengakibatkan channel kita ini benar-benar disuspend gitu. Tapi ini enggak, channel saya baik-baik aja, bahkan video-videonya pun aman kok semuanya gitu. Tapi setelah kejadian terakhir live streaming itu, tiba-tiba sorenya channel saya udah hilang tanpa kerana. Dan awal mulanya itu ya karena beberapa hari sebelumnya ada orang lain yang menggunakan akun email saya gitu. Begitu. Saya kaget dong, waktu pertama kali dapat info itu, lah siapa yang pakai akun saya gitu kan. Kok tiba-tiba email saya semuanya berubah, passwordnya berubah, macam-macam dah pokoknya. Yang saya khawatirkan itu di sana itu ada YouTube, ada macam-macam lah ya akun yang biasa saya pakai gitu. Waktu awal saya udah mikir, oh ini pasti incarannya YouTube.
saya bilang gitu waktu awal ya. Tapi kok masih aman-aman aja gitu, udah 1 hari masih aman. Ternyata besoknya akun channel YouTube saya benar-benar hilang, entah kemana. Sekarang saya cari pun nggak ada. Nah, lucunya waktu pertama kali channel saya hilang pada hari itu, waktu saya search nyoba nyari di kolom pencarian YouTube-nya, masih ada videonya, ada channelnya pun ada, cuma kepemilikannya bukan saya, tapi nggak tahu lah punya udah di tangan siapa gitu. Pada intinya waktu saya kehilangan channel itu, channelnya masih ada, tapi itu sudah bukan lagi ada di email saya gitu, udah nggak ada di perangkat saya lagi. Kemudian saya mikirnya gini, oh berarti channelnya masih ada nih, belum diapa-apain. Saya nyoba usaha lagi gitu kan, saya lapor ke YouTube lagi, lapor ke Google, saya tanya-tanya komunitas, dan banyak hal lah yang sudah saya lakukan. Sampai akhirnya sampai sekarang belum ada yang menjawab satupun. Dari pihak Google belum ada respon, dan saya udah nanya kemana-mana juga belum ada yang balas gitu. Dan kemarin saya coba cari lagi channel saya, Thoyib Sukses, nyari gitu kan. Biasanya kan kalau saya tulis Thoyib Sukses itu di beranda itu udah video saya semua gitu, karena saking banyaknya. Pas terakhir saya ketik Thoyib Sukses di pencarian YouTube, itu udah nggak ada, video saya udah hilang semua, channel saya udah hilang semua, dan nggak tahu pada kemana gitu kan. Akhirnya saya bikin lagi channel ini gitu, dan alhamdulillahnya dengan link yang sama gitu. Kemudian saya coba cari-cari informasi, apakah orang lain juga ada nggak yang kehilangan channel YouTube gitu kan. Ternyata banyak, ada yang sudah, kalau saya subscribernya baru ribuan lah ya, belum terlalu banyak gitu. Bahkan ada yang orang lain itu yang sampai hampir 30.000, hampir 100.000 gitu, channelnya hilang, nggak tahu kemana gitu kan. Ya Allah, jadi gimana ya, kok ada ya gitu orang yang setega itu gitu, ngambil tenaga, perjuangan, proses yang terlalu panjang, yang sangat panjang, untuk dijadikan kesenangan gitu kan. Kok ada yang tega gitu, dia nggak melihat bagaimana proses orang lain untuk membentuk channel ini gitu kan, untuk membentuk channel orang lain juga, prosesnya dari awal sampai dia bisa mendapatkan ratusan ribu subscriber, bisa mendapatkan puluhan ribu subscriber, itu kan saya yakin prosesnya sangat panjang gitu, dan gak semudah itu. Tiba-tiba ada orang yang pengen mendapatkan sesuatu hal yang besar dengan cara yang enteng gitu, tiba-tiba dia ngehack gitu kan. Kreatif sih memang, cuma apa ya, mungkin nilai keberkahannya nggak ada, nggak ada berkahnya lah orang-orang yang kayak gitu. Cuma lucunya kok ada aja gitu kan. Kok ada aja yang kayak gitu, kok banyak gitu loh. Dan ternyata pas saya cari di komunitas YouTube ya, ternyata banyak banget. Coba ya cari di komunitas YouTube, kemudian kehilangan channel gitu ya, cari aja kehilangan channel, banyak banget orang yang udah puluhan ribu subscriber, udah ratusan ribu subscriber. Ternyata sangat banyak sekali orang-orang yang telah kehilangan channel gara-gara dihacker gitu, gara-gara dihack. Itulah ya, jadi kenapa sih YouTube ini kok jadi udah banyak banget orang yang ngehack, kok semudah itu ngehacknya gitu ya. Ya bingung juga sih ya, begitulah orang-orang hacker gitu ya. Terkadang apa-apa juga bisa dihack gitu. Cuma itu dia jadinya,
ngeri-ngeri sedap gitu loh. Kita mau bikin lagi channel juga, sistem keamanannya apakah bisa menjamin apa gimana gitu kan. Takutnya kan kita sudah lama berjuang, sudah menghabiskan banyak waktu, tiba-tiba begitu channelnya sudah besar hilang gitu aja gitu. Kalau saya sih enggak, kalau saya belum terlalu banyak, saya memikirkan yang sudah ratusan ribu subscriber gitu loh, sudah berjuang bertahun-tahun mengumpulkan subscriber, mengumpulkan ide untuk membuat konten, ngeditnya, belum nge-share-nya, udah banyak banget lah tenaga, pikiran, perjuangan yang dihabiskan untuk membuat sebuah, untuk membangun channelnya. Tiba-tiba hilang begitu aja gitu. Itu jadi saya sih sebenarnya ingin menyampaikan keresahan saya aja gitu atas kehilangan channel yang sudah 5 tahun saya bangun. Dan apa ya, saya juga ingin menanyakan juga sih sebenarnya kepada pihak terkait YouTube gitu. Mungkin tolong diperketat aja sih sebenarnya sistem keamanannya. Dan kepada para hacker, apa ya, melakukan hal yang semacam ini tuh gimana ya, jadi kalian ini mau apa sebenarnya gitu kan, kalian ini mau apa gitu dengan melakukan cara-cara yang semacam ini tuh. Apa sebenarnya yang kalian cari itu, apa yang kalian cari? Nggak ada sedikit pun nilai keberkahan di sana, nggak ada sama sekali nilai keberkahan di sana. Kalian itu jadi apa ya, ingin 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 menguasai sesuatu hal yang besar dengan cara yang sangat singkat gitu, dengan susah. Kalaupun toh kalian dapatkan channel yang kalian mau dengan jumlah subscriber yang banyak, itu tidak akan menambah potensi kualitas konten dan semua yang terkait di sana. Itu bisa serta merta kamu dapatkan juga gitu, nggak serta merta seperti itu. Oke lah, misal si A tiba-tiba ngedapetin channel yang sudah besar gitu, yang sudah dibangun bertahun-tahun, yang sudah dibina sangat sekian lama, itu nggak akan menambah kualitasnya si orang ini, nggak akan menambah, nggak ada sedikit pun menambah kualitas kontennya, kualitas videonya, kualitas macam-macamnya, nggak akan gitu. Jadi sebenarnya buat apa ngehack akun itu, buat apa gitu. Heran saya kadang apa yang ada di pikiran mereka itu ya, herannya gitu. Jadi kontennya tuh nggak akan sama gitu, kontennya nggak akan sama, kualitasnya pun nggak akan sama, berbeda, percuma gitu loh. Kalaupun toh misalkan dia dapat channelnya, dapat subscribernya, kemudian dia mencoba untuk membuat video, ya mending kalau dia bisa ngedit video gitu, mending kalau dia bisa membuat atau membuat ide konten yang sangat bagus gitu, sesuai dengan channelnya sebelumnya. Mending kalau begitu gitu. Cuma kan ide itu nggak semua orang bisa gitu loh, nggak semua orang sama idenya, beda-beda. Saya sama si B idenya pasti beda. Dan subscriber yang ada di channel itu adalah orang yang sudah menyukai kontennya, kemudian kita paksa untuk menyukai konten si hacker ini. Kan lucu gitu loh. Ya orang nggak bakalan nonton videonya lah kan, karena dia suka, subscriber itu menyukai konten si ini. Mereka subscribe
ke channel tertentu karena menyukai banyak hal, karena menyukai kontennya, menyukai orangnya, menyukai gagasannya, menyukai idenya dan lain sebagainya yang terkandung di dalam konten-kontennya itu gitu loh. Bisa jadi orang melihat subscribe itu karena wah pengeditannya bagus nih, wah alur ceritanya sangat bagus, wah edukasinya mantap dan lain sebagainya, kan bisa jadi banyak hal yang mereka lihat dari channelnya gitu. Tiba-tiba ada orang ngehacker channel ini, kemudian dapat, dan dia paksa untuk subscriber yang ada di sini untuk menyukai konten ini, kan nggak sama. Bisa jadi yang ada itu malah di uninstall, di unsubscribe, gitulah. Iya gimana mau nggak unsubscribe gitu kan, orang menyukai channel ini karena kontennya, kemudian tiba-tiba ada hacker yang masuk ke sana kemudian diganti channelnya, diganti kontennya dan lain sebagainya, ya orang kan nggak suka lagi. Mending kalau sama gitu, kalau sama kualitas segala macamnya, mending kalau sama. Tuh, masih ada lah potensi untuk subscribernya untuk bertahan di sini. Tapi kalau misalkan beda 180 derajat, ya orang nggak suka gitu. Ya timbulnya malah channel ini ditinggalkan, di unsubscribe. Jadi menurut saya lucu jadinya, jadi ngejar apa gitu ya. Ngehack channel YouTube orang tuh ngejar apa gitu. Misal nih channelnya Ria Ricis sekarang udah hampir 16 juta, udah lebih kali ya. 16 juta orang yang subscribe ke channelnya Ria Ricis, itu banyak faktor. Bisa jadi ya intinya dia 16 juta orang ini seneng lah gitu dengan adanya channel Ria Ricis ini gitu. Tiba-tiba dihack. Misal gitu ya, ini misal dihack nih. Misalkan taruhlah saya ngehack channelnya Ria Ricis gitu. Tiba-tiba saya dapat nih channelnya Ria Ricis. Kemudian saya ganti. Setelah saya dapat, saya ganti namanya bukan Ria Ricis lagi, anggaplah namanya Thoyib Ricis gitu kan, atau Thoyib Sukses. Kemudian besoknya saya ganti channelnya, saya masukkan video baru yang saya buat. Nah, orang-orang yang 16 juta ini pasti bertanya dong, lah kamu siapa? Ya kan? Lah kamu siapa? Kok tiba-tiba saya subscribe ke channelnya ini sih gitu, lah kamu siapa gitu kan? Kontennya kok begini, nggak seru lagi. Lama kelamaan kan orang meninggalkan channel ini. Satu hilang rontok. Nah kalau kayak begini, jadi yang dicari itu apa sebenarnya? Itulah yang saya maksud, nggak ada nilai keberkahannya tuh di situ gitu. Jadi sebenarnya kalian membodohi orang banyak jadinya. Membodohi orang banyak. Yang kalian cari satu channel memang, tapi di dalamnya ada ratusan orang gitu, ribuan orang yang kalian mencoba untuk membodohi mereka gitu. Ya jadinya kayak gitulah. Udah, pokoknya saya bingung nih mau ngomong apa. Intinya dengan adanya hacker ini, kalian semuanya para YouTuber harus berhati-hati lagi, lebih waspada lagi, dan orang-orang seperti itu masih sangat banyak sekali berkeliaran di muka bumi ini, banyak sekali. Dan intinya buat para hacker, kalaupun toh kalian dapat channelnya, siapapun itu, channel siapapun, tetap kalian tidak akan bisa mendapatkan hati para subscribernya. Saya ulangi lagi ya, kalaupun toh kalian mendapatkan channelnya, channel apapun yang kalian mau, kalian tetap akan kesulitan untuk mendapatkan hati para subscribernya dari channel itu. Itu aja sih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.